الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah qaddaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah qaddaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah qaddaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa adrik maqasidana waghfir lana Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramun, para ulama, para sesepuh, pensepuh, khusus orang-orang tua kita, bapak sahabat yang kami hormati, Bapak Haji Suwan Hamidi, yang kami hormati Bapak RT, Bapak Haji Tohir, Bapak Haji yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, khusus Bapak Ustadz Edir, bapak-bapak semuanya, mudah-mudahan kedatangan kita semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah hadirun, kita lanjutkan pelajaran kita, mungkin tinggal setengah tahun ya. Nanti kita ganti kitab lagi ya. Mungkin insya Allah nanti bulan depan minggu depan kita ganti kitab Bulughul Maram lagi ya. Bulughul Maram yang kemarin itu belum begitu hatam, kita
menghatamkan Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Man takallama yaumal jum'ati wal imamu yahtubu fahuwa kamisli himari yahmilu asfaron walladhi yaqulu lahu ansid laisat lahu jum'atun. Man takallama barang siapa ngomong berbicara yaumal jum'ati di hari Jumat wal imamu dan adapun imam itu yahtubu sedang khutbah bahwa maka adapun man itu kamisli himari yaitu seperti himar yahmilu yang membawa yang menggendong siapa himar asparon pada kitab waladhi dan adapun orang yaqulu yang mengucapkan siapa alladhi lahu bagi orang lain ansid kalimat ansid laisat maka tidak ada itu lahu bagi man apa jum'atun jum'atan. Barang siapa berbicara ketika hari Jumat sedangkan imamnya sedang khutbah, maka orang tersebut pembicaraannya seperti khimar. Ya, jadi kalau imamnya sedang khutbah nggak boleh ngomong, nggak boleh apa-apa ngomong, nggak boleh ngobrol, nggak boleh berbicara, tahan, jangan sampai ngobrol. Mau ngobrol tanya tentang kabarnya kayak gak usah, karena sedang dengerin khutbah. Kalau khutbah khotib sudah berdiri, sudah berkhutbah, kita dilarang bicara. Kalau sampai berbicara, maka kita itu seperti khimar. Khimar itu ngobrolannya gimana Pak? Suaranya khimar gimana suaranya? Cekikiran gitu ya. Himar yang apa? Yang bawa kitab, gendong kitab. Jadi kitabnya digendong tapi ngomong. Dan adapun orang yang ngomong, diem, nggak boleh juga. Temennya ngomong, kita diemin, ansid, diemlah kamu, nggak boleh. Maka orang tersebut tidak ada jumatan. Jadi jumatannya batal. Tuh. Hati-hati, makanya kalau seumpamanya kita sedang Jumatan, jangan sampai kita itu ngobrol, ngomong, ditahan, entar aja, ditahan nanti ketika sudah selesai sholat Jumatan baru mau ngobrol. Jangan sampai ketika khotibnya sedang khutbah kita ngobrol, maka hukumnya Jumatannya tak sempurna. Ini terjadi hukum dua hukum. Yang hukum pertama nanti haram, yang hukum kedua itu nanti sunnah. Jadi idza qulta ketika mengatakan kalian, ketika ngomong kalian li sahibika kepada temanmu, ketika kalian ngomong sama temanmu ansid, lafaz ansid itu diemlah gitu ya. Menang diem gitu nggak boleh. Yaumal jum'ati di hari Jumat wal imamu dan adapun imam itu yaktubu sedang khutbah faqad lagu maka sungguh-sungguh orang tersebut itu berbuat mainan. Jadi mainan termasuk mainan. Lelahan itu mainan. Lagu nggak ada gunanya. Jadi ketika khotib sedang khutbah, kita mendiamkan teman yang sedang berbicara. Jangan ngomong, diem kayak saya.
nggak boleh. Jadi itu termasuk lagu berbuat yang tidak ada artinya. Jika kalian mengucapkan kepada temanmu, ngomong diamlah ketika imam sedang khutbah, maka kalian semuanya termasuk berbuat tanpa ada gunanya. Menurut kita bagus ya Pak ya. Menurut kita bagus. Kalau sama mamanya, Pak jangan ngomong Pak, ini sudah khutbah Pak. Menurut kita bagus. Tapi kalau satu masjid ngomong semua gimana? Ya bingung kan? Kalau memang diperbolehkan, satu masjid nanti ngomong begitu semua. Dim. Nah, jadi hukum itu begitu Pak. Jadi hukum itu tidak digeneralisir. Kalau seumpamanya kita itu sudah mengetahui madharatnya ketika orang itu ngomong, nggak boleh, ya udah nggak boleh saja. Semuanya bukan nggak boleh. Itu kalau sedang Jumatan. Tapi ya bapak-bapak diem semua kan ya. Ketika khotbah khotib sedang khotbah diem semua kan? Kan ngantuk, ya kan ya? Karena tidur. Makanya diem karena tidur. Coba kalau melek, paling ya ujian bener kan ya. Makanya tidur ketika khotbah itu nikmatnya tidur, ya kan? Ini kalau ngikutin Imam Syafi'i qaul qadim haram dong tidur. Jadi qaul qadimnya Imam Syafi'i bagi orang yang nggak dengerin khotbah haram. Itu qaul qadim. Ini nanti saya tunjukkan hadisnya. Menurut Imam Abu Bakar Al-Khisni di dalam kitab Kifayatul Ahyar. Menurut Imam Abu Bakar Al-Khisni di dalam kitab Kifayatul Ahyar mengucapkan ketika imam sedang khutbah itu ada dua pendapat. Menurut Imam Syafi'i di dalam qaul qadim itu qaul yang dahulu. Imam Syafi'i ketika berada di Baghdad mengeluarkan fatwa, ya qaul qadim. Orang yang berbicara itu hukumnya haram. Orang ngomong begini sedikit aja itu haram. Benar. Kalau orang itu berbuat haram berarti jumatannya sah kan? Kira-kira sah apa enggak? Enggak sah. Secara otomatis itu. Kalau orang itu sedang jumatan, sedang dengerin khotbah, ngobrol di belakang apalagi pemuda-pemuda sekarang itu kalau dengerin khotbah di parkiran sambil rokokan. Iya kan? Ada kan? Iya, biasa ya. Ya kan? Di Mukrisin gitu juga ada. Jadi pemuda-pemuda itu belum masuk dengerin khotbah itu di parkiran sambil rokokan. Ketika khotibnya muadzinnya sudah qomat baru dia masuk. Lucu banget zaman sekarang itu kan. Luar biasa. Tapi ya mendingan lah daripada ke Jumatan kan. Mendingan dikit lah daripada ke Jumatan. Tapi ya harus tahu lah, pemuda-pemuda juga harus tahu hukumnya gitu. Kalau main HP? Ya, main HP apalagi? Nggak boleh. Iya betul, itu di kota-kota itu harus ngaji ya sebenarnya. Kalau nggak ngaji nggak paham. Ini kadang-kadang kelemahan kita itu dengerin HP, kadang-kadang ngerekam. Astagfirullahaladzim. Jangan ya. Nanti jadi Jumatan kita nggak sah nanti. Jumatan itu memang harus ansitu wasma'u, begitu kan ya. Makanya muadzin itu seharusnya itu ketika mau naikkan khotib itu kalimat ansitu harus ada. Gak innallaha wa malaikatahu gitu doang gitu. Kayak khotib ketika mau naikin khotib Idul Fitri itu, ya kan? Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ada kan ya? Harusnya gitu. Di sini tuh masjid sekarang innallaha akbar Allah. Gak ada tuntunannya. Tuntunannya harusnya itu tadi. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. 3 kali itu. Maksudnya itu dengarkan itu Pak.
Jamaah dengerin, tengkelengin telingamu, dengerin khutbah. Begitu itu mah artinya itu. Wasma'u, tengkelengin, dengerin gitu. Wansitur gitu. Dengerin, tengkelengkan telinga kita, dengerin khutbah. Nah ini muadzinnya malah innallaha wa malaikatahu. Saya juga heran kadang-kadang. Muadzinnya nggak pernah kayak begitu, ngantuk Pak, dengerin khutbah pertama ngantuk. Kejadian saya kemarin begitu di Kaplek itu, ya Allah, khutbah pertama selesai karena muadzinnya ngantuk langsung komat Pak. Coba bayangin. Karena tidur kok aneh, jadi tidur lah kan komat. Akhirnya jamaah belum khutbah kedua gitu. Karena ngantuk itu tadi. Sampai segitunya ya. Karena seharusnya muadzin itu dikasih tugas ketika khutbah kedua itu baca-baca apa kan gitu ya. Biasanya baca apa muadzin? Salawat kan ya. Ya, karena sholawat kan. Jadi untuk bangunin yang tidur-tidur itu loh. Yang tidur-tidur. Nanti kadang-kadang sampai doa selesai masih tidur dibangunin tetangganya. Ya Allah. Ya, pelakunya di sini ada nggak pelakunya? Ada ya pelakunya. Itu tidur, khutbah tidur, imamnya sudah selesai doa, dia masih tidur, dibangunkan sama tetangganya. Pak, bangun Pak. Ya Allah. Kalau khatim hukumnya orang ngomong sedikit pun haram. Qaul qatimnya Imam Syafi'i. Jadi qaul qatim itu fatwanya Imam Syafi'i berada di Baghdad. Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad ibnu Hanbal juga menerangkan seperti yang sudah dinyatakan Imam Syafi'i. Berarti Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Hanafi itu sepakat haram juga. Itu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad ibnu Hanbal juga haram. Jadi ngomong ketika khatib itu sedang khutbah hukumnya haram. Qaul qatim itu fatwa pertama. Ya. Kemudian yang fatwa kedua itu sunnah. Jadi sunnah itu dalam artian dengerin khutbah itu hukumnya sunnah. Jadi seandainya tidak mendengarkan itu ya nggak dapat pahala. Tapi kalau yang dengerin dapat pahala, nggak sampai haram. Qaul kedua. Jadi qaul jadid itu Imam Syafi'i menyatakan bahwasanya ketika kita itu sampai ya tetap nggak boleh sampai kita itu bicara sedikit itu tidak dosa. Ya tidak dosa. Itu qaul jadid karena Rasulullah juga pernah melakukan seperti itu. Sahabat Umar juga pernah melakukan seperti itu. Idza qulta li sahibika wal imamu yahtubu yaumal jum'ati ansid faqat lahu. Jika kalian semuanya berbicara sama temanmu, diamlah. Ketika imam sedang khutbah Jumat, maka kalian telah melakukan perbuatan permainan. Dan adapun permainan itu termasuk perbuatan dosa, hukumnya haram. Ini jadi dalilnya yang haram ini. Menurut Imam Syafi'i di dalam qaul jadid itu qaul yang baru. Qaul yang baru itu dikeluarkan berada di Mesir. Tadi pertama di Baghdad. Qaul qatim itu di Baghdad. Qaul jadid berada di Mesir. Ini qaul jadid mengucapkan omongan atau kalimat ketika imam sedang khutbah itu tidak haram. Cuma mendengarkan dan menengklengkan itu menyimak dengan benar itu hukumnya sunnah. Sunnah. Ini qaul jadidnya. Jadi qaul terbaru dari tadi qaul yang lama, undang-undang yang lama. Undang-undang yang terbaru hukumnya sunnah mendengarkan.
Karena hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, inna Utsmana dakhala wa Umaru yaktubu faqala Umar ma balu rijalin yata'akhkharuna anin nidai faqala Utsman ya Amirul Mukminin ma zittu qina sami'tu nida illa anta wadtu. Ini pernah dilakukan, ada kisah. Inna Utsmana, sesungguhnya Utsman itu dakhala masuk, wa Umaru dan sahabat Umar itu yang tubuh sedang khotbah. Faqala Umar ma balu rijalin yata'akhkharu anin nida. Ma itu apa? Balu, adapun tingkah kalian. Ma balu rijalin. Ma itu apa? Balu rijalin, yaitu tingkah kalian, orang laki-laki. Yata'akhkharuna, pada mengakhirkan, ketinggalan. Yata'akhkharuna, ketinggalan. Anin nidai, dari undangan atau dari azan. Faqala, maka menjawab siapa Umar? Siapa Utsman, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, mazidtu, tidak menambahi siapa kami, khina sami'tu, di dalam ketika mendengarkan siapa saya, an-nida'a, azan atau undangan, illa antawaddu'tu, kecuali kami menyempurnakan wudu. Nih kisahnya ini, kenapa kok diperbolehkan? Ketika orang itu berbicara sedikit tidak termasuk membatalkan mendengarkan khotbah. Sayyidina Utsman pernah ditegur sama Umar. Jadi ketika Utsman ini datang ke masjid, Umar sedang khotbah. Ditanya, apa yang menyebabkan kau terlambat? Kau baru datang? Gitu kan kasarnya. Utsman jawab, saya nggak dengar adabnya tadi, nggak dengar. Mungkin listriknya mati kali ya. Mungkin zaman dulu kan ada listrik ya. Ya, saya nggak dengar khotbahnya. Dan ketika adzan sedang berkumandang, saya sedang menyempurnakan wudu saya, sehingga saya ketinggalan. Tuh, itu di dalam khotbah. Jadi ketika Umar sedang khotbah, Utsman baru datang, ditegur sama Utsman. Berarti berbicara ketika sedang khotbah itu tidak diharamkan. Itu dasarnya qaul jadid, ya. Qaul yang keduanya, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihi rajul. Inna nabiyya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhala, masuk alaihi, kepada kanjeng Nabi, siapa? Rajulun, orang laki-laki. Wahuwa, dan adapun Rasul itu yaktubu, sedang khotbah. Ini ada kisah lucu lagi. Makanya yang memperbolehkan atau tidak haram orang itu berbicara ketika khotib sedang khotbah, ya. Ini yang kedua dasarnya. Ketika Rasulullah sedang khotbah, ada laki-laki masuk ngomong, ya. Ya kan? Jadi ada orang laki-laki, biasanya kalau nggak sopan itu orang-orang Badui, Pak. Jadi orang Badui itu memang kelakuannya nggak sopan, kelakuannya sama Rasulullah. Dan Rasulullah sedang khotbah pada hari Jumat. Faqala, lantas laki-laki itu ngomong begini di tengah-tengah khotbah, ya Rasul, mata saat, kapan kiamat? Gitu ya, kiamatnya kapan? Itu di tengah khotbah, Pak. Di tengah khotbah. Jadi di tengah-tengah khotbah ada laki-laki datang terakhir atau terlambat, tahu-tahu nanya sama Rasulullah, Rasul, kapan kiamat? Gitu kan, kapan nggak sopan banget itu kan ya. Kalau sama mamanya di Pondok Cabe ada seperti itu, mungkin dicoparik sama DKM-nya. Dulu belum ada DKM-nya kali ya. Fa'aumana su'ilai bisukuti, kemudian kasih syarat yang lain itu untuk diem. Umpamanya saya sedang khotbah, ada yang ngomong tuh ucuk, mata saat,
kapan kiamat? Yang lain ngomong gitu. Dikasih isyarat Pak, diam. Rasulullah sedang khutbah, diam. Falam yakbal maka tidak terima siapa rajul wa'adal kalama dan ngulangin lagi omongannya. Rasul kapan? Kiamat gitu kan. Jadi ketika dikasih isyarat sama temannya, dia tetap ngengkel Pak. Enggak. Diam gitu kan. Pokoknya yang orang laki-laki tersebut itu ngomong terus. Faqala Rasulullah bersabda, menjawab Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab lahu kepada rajul ba'da salasati, di dalam setelah ngomong 3 kali. Jadi setelah 3 kali ngomong itu terus Pak, baru Rasulullah itu menjawab gitu. Waihaka, silaka, celaka, ma'attalaha. Ma itu apa? A'attalaha, persediaan, apa namanya? Bekal karena kiamat. Apa yang menyebabkan kamu itu tanya kiamat? Kapan kiamat? Kamu celaka. Sejauh mana kamu bekalnya? Bekalnya kamu sudah siap apa belum? Nanya kiamat mulu itu, bekalmu sudah kamu siapin belum? Gitu dijawab sama Rasulullah. Waihaka gitu. Qala, kemudian rajul, orang laki-laki tersebut itu menjawab, hubbullah wa rasulihi, saya cinta sama Allah dan Rasulnya. Faqala, innaka, sesungguhnya engkau ma'aman ahbabta, bersama orang yang kamu cintai. Ini makanya berkah daripada orang bodoh itu juga macam-macam Pak. Berkahnya gara-gara ada orang bodoh. Orang bodoh nanya ketika Rasulullah sedang khutbah. Tapi ya menjadi hadis akhirnya, menjadi dasar bahwasanya itu selanjutnya akan jadi hukum. Dan termasuk bahwasanya ketika terjadi omongan khotib sedang khutbah, hukumnya sunnah saja, tidak sampai haram. Itu qaul jadidnya Imam Syafi'i. Karena ada laki-laki pernah nanya, Rasulullah itu sedang khutbah, sudah didiemin sama para sahabat, dikasih isyarat, diam. Tetap ngengkel, bandel dia. Tanya terus sampai 3 kali, baru Rasulullah menjawab, apa persediaan kamu kok nanya-nanya tentang kiamat? Persediaannya apa? Persediaannya orang laki-laki tersebut yaitu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Lantas Rasulullah mengatakan, yaitu innaka ma'aman ahbabta, kamu nanti bersama orang yang kamu cintai. Jadi kamu nanti sama saya, sama Rasulullah, maksudnya gitu ya. Yang dicintai Rasulullah. Ini Pak. Jadi nggak pernah sekolah Pak, nggak pernah sekolah, ya ada berkahnya. Di dunia ini ada orang yang bodoh, ada yang pintar, berkah semua Pak. Coba kalau ada orang pintar tapi nggak ada orang bodoh, ya bingung juga siapa yang diajari. Bodoh semuanya, nggak ada orang pintar, ya gelap, bingung, nggak ada yang ditanya, gitu loh Pak. Jadi di dunia itu ada orang yang bodoh, ya ada berkahnya. Orang yang pintar juga ada berkahnya, semuanya ada berkahnya. Coba saya ngaji kayak begini, kalau bapak-bapak nggak mau datang, saya mau ngaji sama siapa? Ya berkahnya ada bapak-bapak yang nggak tahu itu loh. Saya kasih tahu, saya kan semuanya sendiri begitu, ya, kayak orang stres tadi. Ya. Makanya di dunia ini keren banget. Jadi ada orang yang bodoh, Pak, jadi hukum juga. Dengan adanya orang bodoh itu akhirnya jadi hukumnya Imam Syafi'i ngambil dalil. Ngambil dalil apa? Menyatakan bahwasanya ketika ada orang yang ngomong imam sedang khutbah itu tidak haram. Jadilah qaul jadi hukum loh Pak itu. Jadi hukum gara-gara orang bodoh. Gara-gara orang bodoh jadi hukum. Nah, kalau orang pintar semuanya ya enggak jadi nanti ya. Nanti kalau sampai terjadi haram terus,
zaman sekarang Jumatannya nggak sah semua. Oh, percaya kan? Kalau sampai ini tadi yang kaul qadimnya Imam Syafi'i diterapkan, Jumatnya orang zaman sekarang nggak sah semuanya. Untungnya kita Imam Syafi'i mengeluarkan kaul jadid, kaul yang baru. Oh, gimana? Sekarang itu datang aja itu khotib itu sudah selesai khutbah baru datang kok, ya kan ya? Komat, sedang komat kita baru itik jalan masuk, ya. Nggak dengerin khutbah, berarti dengerin khutbah waktu zamannya kaul qadimnya Imam Syafi'i hukumnya wajib. Untungnya ada kaul jadid. Kita kalau ada kaul qadim saja tidur itu nggak sah Jumatan kita, harus dengerin. Oh, gimana kalau begitu? Terus ada pertanyaan, Ustaz, kalau seumpamanya terjadi kita itu imam sedang khutbah, kita baru datang, boleh nggak sholat? Kalau ngikutin kaul yang jadid ini, ya boleh saja, nggak apa-apa. Kalau kaul jadid nggak boleh. Ini karena saya dengar pendapat itu kan tuh, oh tetap nggak boleh. Ketika khotibnya itu sedang khutbah, kita baru datang terus sholat 2 rakaat. Sholat apa? Qobliyah. Kalau ngikutin kaul yang pertama nggak sah, nggak boleh. Tapi kalau ngikutin kaul yang kedua, kaul jadid, menurut Imam Syafi'i kaul jadidnya itu tidak apa-apa. Gitu loh. Ini ada yang kakeh nih. Kadang-kadang itu dan disiarkan gitu loh. Sudah disiarkan. Berarti ngajinya kaul jadidnya nggak dibaca. Kaul qadim saja yang dibaca. Akhirnya kaku nanti hukum. Kalau kaku, bahaya nanti hukumnya. Makanya bapak-bapak ya, jadi kalau seumpamanya sampai kita terpaksa balesin SMS, ya, balesin SMS ketika sedang khutbah, ya, nggak jadi haram. Ya sah-sah saja, tapi jangan keterlaluan. Nanti jadi tidak sempurna. Jumatan kita malah chattingan terus, WA-an mulu, ya. Kalau penting ya nggak apa-apa kan ya. Ini penting untuk diketahui untuk zaman sekarang. Jangan sampai kita itu nggak tahu dasarnya. Karena dulu zaman Rasulullah sudah pernah terjadi seperti itu di pertengahan khutbah ternyata ada orang yang nanya, gitu ya. Oke, ada yang nanyakan tentang Jumatan, ya kan? Diameter Jumat masjid terdekat kan ada satu tadi kasih misalkan ya, sebelum saja diterangkan seseorang sholat Jumat di masjid yang jauh dari dia, ya. Masjid itu dia akan sholat Jumat di sebagainya haram itu. Ya. Untuk jarak ya, jadi masjid itu sekarang jadi perdebatan. Kalau dulu itu kalau seumpamanya di dalam sebuah daerah itu ada masjid, nggak boleh bikin masjid lagi. Itu kenapa? Dulu memang masih jarang. Jadi masih jarang banget. Yang datang itu kadang-kadang ya satu dua jalan kaki jauh karena jaraknya jauh. Karena kita itu sekarang modelnya banyak, manusianya tambah banyak banget. Contoh ya, satu RT nya sudah 250 satu RT. Kalau satu RW udah berapa ribu orang. Kira-kira kalau seumpamanya Jumatan semua menampung nggak masjid? Ya. Jadi ketika kita itu sekarang satu RW 2 masjid, ya nggak apa-apa sebenarnya. Karena memang keadaannya sudah memungkinkan untuk membuat 2 masjid. Kalau memang aturan-aturan zaman dulu memang harus satu desa satu dusun ya, satu dusun satu atau satu RW satu. Dan sekarang itu satu RW penduduknya ribuan. Kalau datang semua kayak apa? Dua bingung. Kalau masjidnya terlalu kecil, gampang mental. Ya sebenarnya untuk jarak sekarang itu tidak bisa ditentukan seperti zaman-zaman dulu. Sekarang kualitas musola masjid itu muat apa enggak? Ukurannya gitu aja udah gampang. Kalau ukurannya kalau masjidnya sudah nggak muat, sudah nggak nampung, ya nggak apa-apa, sedikit lagi masjid lagi.
Lah ukuran-ukuran ngikutin pike. Zaman-zaman dulu bilang kita PBB, kok kita kan. Jaraknya jauh, penuh sampai kalau nggak ketampung, ya bahaya juga kan. Akhirnya jadi ganggu masyarakat yang lewat. Semuanya ditutup, jalannya sampai ditutup, jalan raya ditutup, nggak ganggu nanti jadinya. Nah sekarang dielastiskan saja, hukum itu elastis dalam artian dulu kalau ngikutin jarak, oke, karena memang masih jarak warganya. Sekarang kita ngikutin penuh dan tidaknya, udah gitu aja. Jadi hukum itu berkembangnya begitu. Kalau saya nggak mau kekeh, hukum ngikutin jarak itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang itu pun berbeda keadaannya. Satu RT ada 250 orang. Nah kalau semuanya 2 RT sudah 500 masjid kita muat 500 orang satu masjid. Nah kalau satu RW itu ada 10 RT 200 kali 10 berapa? 2 muat nggak kayak kan? Lah ini jadi nggak usah ngikutin jarak-jarak ya Pak. Dan untuk zaman sekarang karena memang kepadatan penduduk luar biasa. Nah kalau kita itu ngikutin kalimatnya ngikutin jarak-jarak ya kantor nggak usah jumatan akhirnya, nggak usah jumatan di kantor, iya kan? Akhirnya karena memang keadaannya yang memang luar biasa. Kalau kantor itu harus benar-benar orangnya mukim duduk di situ, ya nggak wajib akhirnya. Bingung kan kita nanti jawabnya toh. Jadi nggak usah pakai ukuran, nggak usah pakai jarak. Yang penting keadaan makmum itu meluncak apa enggak, penuh apa enggak, muat apa enggak. Udah gitu aja. Kalau sekarang itu nyari lapangan juga susah kok. Kalau dulu kan umpamanya masjid itu dekat lapangan, nggak muat ya ke lapangan. Sekarang ada lapangan nggak? Ya ribet dong. Jadi hukum ribet juga kalau ngikutin yang kaku zaman dulu. Ya, itu Bang. Ya, jadi nggak usah pakai jarak. Yang penting kuat apa enggak gitu ya. Dan ada lagi Pak. Bentar ya. Kalau untuk misalnya untuk menyelamatkan seluruh jamaah, biasanya kan kalau di masjid itu kalau Jumatan anak-anak itu pada bercanda, pada teriak-teriak. Terus secara inisiatif ada seseorang untuk mendiamkan anak-anak untuk menyelamatkan semua jamaah supaya tidak terganggu. Itu mungkin nanti gimana? Ya. Kalau mau menghimbau itu sebelum khotib itu berdiri berada di mimbar. Jadi sebelumnya benar itu DKM itu mengumumkan sebelum khotib itu ke mimbar sudah didiamkan dulu anak-anak. Ya, anak-anak sudah didiamkan dulu, diatur dulu, dijaga. Itu penting itu. Sekarang itu kalau khotib sedang khotbah, anak-anak berisik banget, ya kan? Nah, seandainya di pertengahan khotbah anak-anak tetap boleh lah. Kalau ngikutin qaul jadid tidak menjadi haram. Qaul jadidnya Imam Syafi'i tadi kan tidak haram kan? Jadi dengerin khotbah hukumnya hanya sunnah saja. Tapi kalau kita untuk mendiamkan anak-anak yang ramai diperbolehkan saja, jangan kaku-kaku, boleh. Itu kalau jadid, kalau khotib itu, kalau khotib, ya, gitu ya Bang ya, Mas. Jadi ketika kita himbau sebelum khotib itu berdiri berada di mimbar itu lebih baik. Makanya DKM menyarankan menghimbau pada anak-anak sebelum khotib naik ke atas mimbar tolong diam. Jadi ketika khotib sedang khutbah tidak ada yang berisik dan lain sebagainya. Begitu ya. Itu kaitannya kenapa sih Pak kok disuruh diem apa sih? Karena di situ ada wasiat takwa. Wasiat apa? Takwa. Harus didengerin takwa itu. Wasiat takwa biar kita semuanya menjadi orang yang bertakwa. Gitu Mas. Ya. Jadi sebelum khotib naik ke mimbar. Ada lagi? Ustaz. Seorang khotib ada kan suka ada yang seperti itu. Mereka hanya membacakan surah takwa tapi tidak menitipkan kata-kata takwa tersebut itu gimana Ustaz? Iya. Wasiat itu kayak gini loh. Ketika kita semuanya kalau khotib itu sedang khotbah, wasiat itu usikum. Jadi harus ngomong usikum
saya wasiat kepada kalian, wa nafsi, dan diri saya. Kalau ada kalimat seperti itu sudah mewakili. Tapi kalau semuanya langsung baca ayat takwa, Iya. tapi tidak ada wasiatnya, ya berarti dia nggak wasiat. Ya, makanya seperti itu banyak. Banyak saya juga dengar itu, Iya. sering dengar. Berarti dia tidak wasiat. Ada wasiat. Kalau wasiat itu ya harus dia itu mengucapkan usikum, ya, usikum, wasiat saya kepada kalian semua, wa nafsi, dan kepada diri saya. Bitakwa, untuk takwa kepada Allah. Harusnya gitu. Dan saya anjurkan juga, ini kalau karena orang Islam itu yang Jumatan, orang Muslim semua, nggak mungkin orang non Muslim Jumatan. Jangan ayuhan nas, jangan faya ayuhan nas, usikum wa nafsi. Ayuhan nas itu masih umum. Umum itu maksudnya orang kafir, orang non Islam, ada orang Islam. Faya ayuhal muslimun, gitu ya, yang paling bagus. Bukan yang nggak boleh, enggak. Yang paling bagus faya ayyuhal muslimun atau faya ayyuhal hadirun. Itu lebih aman. Kalau faya ayyuhal nas itu masih campur, ada orang Kristen, ada orang. Karena dulu Rasulullah ketika khutbah ayyuhal nas memang, karena masih campur. Dan kita yang datang ke masjid kan mesti orang Islam kan? Iya, mesti orang Islam. Pakainya faya ayyuhal muslimun ittaqullah. Ya, jangan bayar ayuhan nas, nggak pas. Kalau pasnya itu zaman dulu, pas lah. Zaman Rasulullah masih banyak orang kafir, pas. Tapi kalau sekarang karena yang datang semuanya orang Muslim, bayar ayuhal muslimun, atau bayar ayuhal mukminun, bayar ayuhal hadirun, keren. Itu akhlaknya, Pak. Bukannya sah dan tidaknya, tapi akhlaknya, tata keramanya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Saya nyatakan tangkihul qaul pada hari ini setelah khatam kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim radhiyallahu anhu sahadatna wa sahabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. Ya Rabbana akhbarna bi annana akbarna wa annana ashrafna ala Allah ashrafna fatub alayna tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمه فتوجدا من نال باكتساب الفتنة بالمصطفى الرسول نعظى بكل سهول بالمصطفى الرسول نعظى بكل سهول بالمصطفى الرسول نعظى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه أنت الهبي وآله وصحبه عدد
داهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.